Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan segala rahmat dan kurnia-Nya, alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beliau memberikan syafaat buat kita di hari akhirat kelak. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita mengikuti ringkasan tafsir Surat Al-A'raf ayat 56 yang merujuk kepada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka yang temanya adalah janganlah merusak di bumi. Tema ini saya ambil karena pada belakangan ini kita demikian maraknya terjadi musibah, baik itu banjir, letusan Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini, marilah kita merenung dengan kita melihat tafsir dari firman Allah, surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Yang artinya, dan janganlah kamu merusak, mengusut di bumi sesudah selesainya. Maksud dari ayat ini itu adalah Nabi Muhammad SAW itu telah diutus Allah ke muka bumi ini. Padahal waktu itu bumi sudah kusut masai. Dengan kedatangan Muhammad, hilanglah kekusutan itu dan timbullah bumi yang selesai. Maka kalau ada orang yang mengajak manusia kepada ajaran yang menyalahi akan ajaran Muhammad itu, orang itu dialah yang dinamai tukang membawa kusut di muka bumi ini. Membuat kusut sesudah selesai jauhlah lebih buruk daripada membuat kusut sesuatu yang telah kusut juga. Maka kalau tidak sanggup membuat yang lebih baik, janganlah dirusakkan yang telah baik. Orang yang suka membuat kusut dan merusakkan ialah orang akan menjadi musuh dari masyarakat. Puncak dari segala kacau, kusut, dan kerusakan itu adalah takabur, zalim, dan tindakan yang sewenang-wenang. Dan ini berpokok pada bangsa yang maju ilmu pengetahuannya di zaman modern ini. Kita akui bahwa mereka telah banyak membawa kemajuan dalam peri kehidupan. Seperti kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam lalu lintas dunia, dan kehidupan yang lebih mewah. Tetapi
sangat sedikit ikhtiar kepada perbaikan pada jiwa manusia, sehingga kian lama di muka bumi ini rasa permusuhan dan dendamlah yang tumbuh di mana-mana di antara bangsa-bangsa. Maka seorang muslim yang sadar pada agamanya mempunyai kewajibannya supaya jangan menambah kusut yang telah kusut, melainkan memelihara dan menyelesaikan yang telah ada dan berusaha membuat yang lebih baik. Ayat selanjutnya dikatakan, wada'uhu khawfan wa tama'a. Artinya, dan serulah kepadanya dengan rasa takut dan sangat mengharapkan. Maka di dalam menghadapi pergaulan hidup sesama manusia tadi, yang di atasnya dimulai dengan menyeru atau berdoa kepada Allah untuk menguatkan pribadi dengan merendahkan diri dan bersunyi, lalu diiringi dengan hidup di tengah-tengah masyarakat. Jangan mengusut yang selesai dan merusakkan yang telah baik. Kemudiannya dikembalikan lagi kepada mendekati Allah, supaya diseru Allah itu dengan rasa takut dan sangat mengharapkan. Takut akan dilepaskan oleh Allah hidup sendirian menurut kehendak hawa nafsu saja, sehingga tersesat kepada kerusakan atau jadi perusak. Dan takut pula akan siksaan yang akan ditimpakan Allah karena telah terlanggar peraturannya. Selain dari ayat yang di atas tadi, supaya berdoa dengan merendahkan diri dan bersunyi, hendaklah sikap doa itu penuh rasa takut dan penuh semangat keinginan. Takut akan murkanya Allah dan sangat ingin akan ridhonya Allah. Maka orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, manusia dengan bekal kekuatan hidayah Allah, karena doanya yang tidak putus-putus, niscaya akan mendapat hidayah dan taufik dari Allah, sehingga tidak menjadi manusia perusak, melainkan turut berusaha membuat bumi yang lebih baik, terutama dalam perbaikan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Dengan doa yang khusyuk, diikuti dengan berkhidmat kepada pergaulan hidup dengan memelihara hubungan sesama manusia, dan diiringi pula dengan doa yang penuh rasa takut dan sangat mengharap, maka seseorang menjadilah orang yang baik. Baik pribadinya terhadap Allah dan baik pula pribadinya terhadap masyarakat. Di waktu senang atau susah, dia selalu berkontak dengan Allah. Itulah orang yang disebut dengan muhsin, yaitu orang yang selalu mempertinggi mutu diri, mutu iman, dan mutu kehidupan. Maka bersabda Allah, berjanji memberikan janji kepada orang tersebut, yaitu ujung dari ayat 56 tadi. Inna rahmatallahi qaribam minal muhsinin, yang artinya sesungguhnya rahmat Allah adalah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ihsan berarti selalu baik.
memperbaiki, selalu berbuat kebajikan, membuat yang lebih baik untuk diri dan untuk orang lain. Inilah yang membuat hidup manusia bertambah maju dan meningkat naik. Itulah sebabnya maka terdapat 3 pokok dasar pandangan hidup seorang Muslim. Pertama, iman, yaitu kepercayaan yang 6 perkara. Yang kedua adalah Islam, yaitu rukun yang 5 perkara. Dan yang ketiga itu adalah ihsan, sebagai kunci atau patri dari iman dan Islam. Sayyidina Umar bin Khattab seketika menjadi khalifah berjalan di pasar Madinah, melihat seorang orang tua yang berjalan berinsut-insut lagi minta sedekah. Lalu beliau panggil, ternyata seorang Yahudi yang tinggal sebatang kara dan harus membayar jizyah atau pajak. Beliau terharu dan memanggil pegawainya dan memerintahkan, hapuskan nama orang tua itu dari kewajiban membayar pajak dan keluarkan dari Baitul Mal untuk belanja hidupnya sampai dia meninggal. Orang tua itu berlinang air matanya mendengar keputusan yang demikian. Dan Sayyidina Umar pun berlinang pula lah air matanya sambil berkata, tenaganya telah dihabiskannya buat kita di waktu mudanya. Mengapa dia tidak akan merasakan pembelaan kita di waktu tuanya? Inilah contoh ihsan, dan inilah yang dijanjikan Tuhan, bahwa rahmat Allah selalu dekat kepada orang-orang yang mempunyai jiwa ihsan itu. Demikianlah disampaikan tafsir ayat 56 surat Al-A'raf tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Semoga ringkasan tafsir ini memberi manfaat untuk kita bersama. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Dan kemudian juga kita mengharapkan semoga kita selalu berdoa yang tidak putus-putus dan penuh harap agar kita mendapat rahmat kurnia dari Allah Subhanahu wa taala supaya mempunyai jiwa yang ihsan sehingga kerusakan tidak akan terjadi dan bumi akan semakin baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.